Oke, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan yang pertama. Tadi, Bu, apakah cerita itu harus selalu panjang sih? Oke, jadi pertanyaan itu Ibu jawab ya. Jadi jawabannya itu tidak ya anak-anak. Jadi cerita sederhana itu bisa pendek tetapi harus memiliki awalan, tengah, dan akhir agar mudah difahami dan bisa didengarkan dengan baik ya anak-anak seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, Bu, kalau ceritanya hanya dua kalimat, apakah bisa disebut dengan cerita? Oke, Ibu jawab ya. Jadi bisa anak-anak, tapi ada kejadian yang diceritakan dan kalimatnya saling berhubungan. Namun biasanya cerita akan lebih mudah dipahami jika terdiri dari beberapa kalimat. Seperti itu ya anak-anak. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu Bu, mengapa cerita harus disusun dengan urut? Jadi anak-anak, kenapa ya cerita itu harus disusun dengan urut? Karena jika tidak urut, pembaca atau pendengar itu akan bingung memahami jalannya cerita tersebut. Oke, pertanyaan yang keempat, Bu, apakah tokoh dalam cerita itu harus manusia? Jadi jawabannya tidak ya anak-anak ya. Tokoh itu bisa yang kita ambil itu bisa dari manusia, hewan atau benda yang dibuat seolah-olah bisa berbicara dan bertindak seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, Bu, apakah pengalaman kita sendiri bisa dijadikan cerita sederhana sih? Jawabannya tentu bisa anak-anak. Bahkan pengalaman sehari-hari bisa merupakan salah satu ide terbaik untuk membuat cerita sederhana. Oke, mungkin eh, jawaban dari ibu bisa membantu anak-anak rasa penasaran anak-anak tentang cerita sederhana.